Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, siswa-siswi sekalian yang saya banggakan. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika mengenai masih seputar pembahasan soal yang dapat kita pelajari hari ini, yaitu soal matematika yang dapat kita gunakan sebagai soal nantinya untuk AKM ataupun soal untuk pembahasan UN, ujian atau ulangan. Nah, untuk mempersingkat waktu, hari ini kita akan melakukan pembahasan soal, yaitu pembahasan soal nomor 32 dan 33. Yang mana pada soal kali ini, pada pembahasan kali ini itu mengenai tentang diagram. Diagram bentuk persen, mencari jumlah, kemudian adalah modus pada data tabel distribusi frekuensi. Untuk lebih memahami seputar pembahasannya, mari kita mulai pembahasan soal ini. Nomor 32, diketahui ini diagram lingkaran merupakan data alumni 3 angkatan SMA Giri Permata yang telah bekerja di berbagai bidang. Jika jumlah alumni SMA adalah 1030, maka jumlah alumni yang berwirausaha adalah titik-titik. Nah, untuk soal seperti ini, cara menjawabnya ada beberapa langkah. Yang pertama adalah kita pastikan terlebih dahulu lingkaran ini yang kita ketahuinya itu apakah derajat ataukah persen. Karena ketika persen maka jumlah totalnya harus 100%. Ketika derajat maka harus 360 derajat. Karena di sini adalah persen, maka kita udah mengetahui bahwa jumlah total persentasenya di sini adalah 100%. Staf TU sudah ada 35%, KUD 8%, pajak 7%, pramuniaga ada 20%, lainnya ada 10%. Cuma kita belum mengetahui wirausaha berapa persentasenya. Nah, sehingga nanti ada pertanyaan di sini, jumlah alumni yang berwirausaha, jadi jelas. Caranya bagaimana? Caranya adalah yang pertama, kita jumlahkan terlebih dahulu persentase ini. 35 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 20 ditambah 10 dan kita tambah X. Kita wirausaha ini kita ganti dengan X. Kenapa kita ganti? Karena kita belum mengetahui berapa wirausaha ini persentasenya. Untuk lebih memperjelasnya kita pembahasannya. 35%, 8%, 7%, tambah 20%, tambah 10%. Ini adalah persentase dari ini, staf, KUD, pajak, kemudian lainnya yang sudah kita ketahui. Tetapi kita tambah dengan X. X ini adalah mewakili wirausaha. Kenapa kita ganti dengan X? Karena kita belum tahu berapa jumlah persen untuk X. Sama dengan 100%, karena satu lingkaran penuh, maka jumlahnya adalah 100%. Sehingga 80 kita jumlahkan ini semua, 80% ditambah X sama dengan 100%. X adalah 100% dikurang 80%. Sehingga udah kita ketahui bahwa wirausaha ini adalah 20%. Jadi wirausaha yang ini jumlahnya adalah 20%. Ketika kita sudah mengetahui 20% untuk wirausaha, karena yang ditanyakan adalah jumlah orang yang ada di wirausaha, maka cara menjawabnya sangat mudah. Yaitu kita cari berapa per 20% daripada 1030 itu berapa. Maka 20% dikali 1030 hasilnya adalah 206. Sehingga jawabannya adalah C. 206, yaitu 20% dikali 1030 hasilnya adalah 206. Jadi jawabannya C. Nah, kesimpulan untuk membahas soal nomor 32 ini adalah sangat mudah. Yang pertama, kita harus pastikan persentasenya. Setelah kita tahu persentasenya, baru kita cari berapa jumlahnya. Itu soalnya untuk nomor 32. Nah, untuk soal berikutnya nomor 33 adalah seperti ini. Perhatikan data pada tabel berikut ini. Nah, ini adalah data bentuk distribusi frekuensi. Kenapa distribusi frekuensi? Karena memiliki panjang kelas atau interval kelas 1 sampai 50 dan bentuknya adalah tabel. Jadi bukan data tunggal, ini data berkelompok. Nah, yang jadi pertanyaan di sini adalah modus. Nah,
Ketika kita mencari modus, modus itu apa? Modus itu banyaknya data yang muncul. Nah, ketika kita mencari modus dari data distribusi frekuensi, maka kita harus mengetahui beberapa unsur terlebih dahulu. Apa? Modus itu rumusnya adalah MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali I, yang mana nanti kita jelaskan. Nah, awal untuk menjawab soal ini sangat mudah. Apa? Yang pertama, kita cari dulu pada frekuensi. Mana frekuensi yang paling besar? Ketika frekuensi yang paling besar kita sudah mengetahui, maka frekuensinya ini udah tahu nih, bahwa frekuensinya adalah 10 yang paling besar nih, maka langkah berikutnya kita cari tepi bawah. Tepi bawah itu adalah posisinya di posisi nilai yang sejajar dengan angka 10, tapi kita yang sebelah kiri kita kurangi 0,5. Kenapa kita kurangi 0,5? Sebab tepi bawah itu kita kurangi 0,5, tepi atas kita 0,5, jadi sama. Nah, untuk lebih memperjelasnya kita ke pembahasan rumus modus seperti kita ketahui bahwa TB tambah D1 pada tambah D2 dikali I, yang mana MO-nya adalah kita cari, kita frekuensinya adalah 10, maka 71 dikurangi 0,5 adalah 70,5. Tapi bawahnya adalah 70,5. Dikurangi 0,5. 0,5 dari mana? 0,5 itu dari rumus. Jadi tidak bisa dirubah. Kenapa? Karena kalau tepi bawah dikurangi 0,5, maka tepi atas nanti akan ditambah 0,5 sehingga jumlahnya akan menjadi genap, yaitu 1. Nah, selanjutnya sekarang D1. D1 itu apa? D1 itu adalah data frekuensi yang paling besar dikurangi data frekuensi sebelumnya. Jadi karena yang paling besar adalah 10 dan sebelum 10 adalah 7, maka D1 adalah 10 dikurangi 7. Sehingga 10 dikurang 7 hasilnya adalah 3. Maka D1 adalah 3. D2 adalah frekuensi yang paling besar dikurangi dengan frekuensi selanjutnya. Selanjutnya dari 10 adalah 9. Sehingga 10 dikurangi 9 adalah 1. Jadi kesimpulannya, D1 adalah data frekuensi yang paling besar dikurangi dengan data frekuensi sebelumnya. D2 frekuensi yang paling besar dikurangi data frekuensi selanjutnya. Seperti itu D1 dan D2. Sehingga kita mengetahui bahwa 3 per 3 tambah 1 hasilnya adalah 4. 3 per 4. Sekarang kita kali dengan I. I itu apa? I itu interval panjang kelas. Panjang kelas itu di mana? Panjang kelas itu kita lihat dari nilai. Ketika ada seperti ini 41 sampai 50, 51 sampai 60, semuanya panjang kelasnya pasti sama. Cuma berapa panjang kelasnya? Nah, cara menghitung panjang kelas adalah kita hitung dari angka yang pertama. Jadi kalau angka pertamanya 41, 41-nya harus masuk dalam hitungan. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Jumlahnya adalah 10. Jadi intervalnya adalah 10 sehingga 7,5 ditambah 3 per 4 dikali 10. Kita turunkan 70,5 tambah 3 per 4 adalah 0,75 dikali 10. Sehingga 70,5 ditambah 7,5 hasilnya 78. Sehingga jawabannya adalah D. Nah, jawabannya adalah D. Itu untuk pembahasan soal modus. Jadi intinya adalah untuk modus itu adalah kita harus mencari dulu mana frekuensi yang paling besar, kemudian cari tepi bawahnya, selanjutnya itu cari D1-nya dengan mengurangi frekuensi yang paling besar, dan kita kurangi lagi dengan D2. D2 itu adalah yang selanjutnya, intervalnya. Catatan untuk interval yaitu angka yang pertamanya harus kita hitung sehingga akan memudahkan untuk pembelajaran. Nah, itu saja pertemuan kita hari ini, mudah-mudahan dapat dipahami untuk pembahasan soal nomor 32 dan 33, yaitu mengenai soal lingkaran dan modus. Yang kita dapatkan di sini adalah tentang persen tadi dan juga modus yang paling muncul, yang nilai yang paling muncul untuk data yang sifatnya distribusi frekuensi. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengetikan,
Untuk teman-teman sekalian kelas 12 ataupun yang lainnya yang menonton video pembelajaran ini, silahkan komentar nanti di kolom komentar sebagai tanda kehadirannya masing-masing. Apabila ada kesalahan silahkan komentar yang baik. Terima kasih semuanya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan untuk terus beraktivitas dalam dunia pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.